Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo Digizer, perkenalkan, saya Rizky Akbar Maulana dari jurusan S1 Ilmu Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang, Angkatan 2019. Saat ini, saya berdomisili di Kota Bekasi dan sedang menjalani perkuliahan semester 7. Kelebihan saya adalah mudah beradaptasi terhadap lingkungan yang baru, dapat mengatur waktu dengan baik, serta berkeinginan kuat untuk belajar hal-hal baru. Sedangkan kekurangan saya, yang pertama adalah saya merupakan orang yang tidak bisa bekerja jika dilakukan secara terburu-buru. Sehingga, setiap kali saya berada pada kondisi tersebut, saya akan mencoba menenangkan diri saya dengan cara menghela nafas, ataupun mengerjakan pekerjaan tidak last minute. Dengan melakukan cara tersebut, maka dapat membuat diri saya merasa lebih tenang dan maksimal dalam mengerjakan pekerjaan. Selain itu, saya juga merupakan orang yang pelupa. Oleh karenanya, saya selalu will be prepare untuk membuat to-do list, baik menggunakan note di handphone, catatan kecil di notebook, catatan di meja belajar, ataupun menggunakan aplikasi Microsoft To Do, sehingga saya dapat mengerjakan apa saja yang sedang urgent dan yang dapat dikerjakan setelahnya. Saya sangat tertarik untuk mengikuti program internship di Direktorat Digital Bisnis Telkom dikarenakan yang kita sudah banyak ketahui bahwa PT Telekomunikasi Indonesia merupakan perusahaan digital terbesar di Indonesia. Maka, mendapatkan kesempatan untuk internship di Direktorat Digital Bisnis Telkom merupakan salah satu pengalaman yang ingin saya rasakan. Saya juga ingin merasakan untuk dapat andil dalam dunia industri sebelum lulus dari dunia perkuliahan. Mengingat bahwa program internship juga salah satu wadah bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan hasil dari pendidikan dan penelitian, sehingga diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi saya berkenaan dengan aktualisasi diri. Selain itu, saya juga ingin mendalami terkait implementasi ilmu-ilmu yang telah saya lewati di bangku perkuliahan untuk dapat diimplementasikan secara langsung di lingkungan masyarakat luas ataupun dunia kerja. Saya sangat senang telah diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari mahasiswa internship di Direktorat Digital Bisnis Telkom, sehingga diharapkan saya dapat berkomitmen secara penuh untuk mengikuti segala rangkaian program internship ini, mulai dari pembukaan hingga akhir masa internship. Komitmen tersebut diharapkan dapat membawa saya ke arah yang lebih baik dan terus berkembang di kemudian harinya. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang terbilang cukup aktif, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus. Sehingga, kesibukan yang sedang saya jalani saat ini, selain dari menjalani perkuliahan semester 7, adalah seperti demisioner Wakil Ketua Umum Forum Diskusi Ilmiah Hukum, Part of Indonesia Millennial Connect, Perkumpulan Mahasiswa Duta Hukum dan HAM Jawa Barat, Komunitas Pecinta Alam Jabodetabek, serta mahasiswa magang MSIB Batch 3 di PT Mojadi Aplikasi Indonesia as a General Affair. Dari beberapa kesibukan saya tersebut, saya mendapatkan banyak pengalaman dan keahlian, baik soft skill maupun hard skill, seperti communication skill, negotiating, time management, design thinking, leadership and decision making, teamwork, dan problem solving. Project yang pernah saya kerjakan selama ini di lingkungan perkuliahan salah satunya adalah sebagai koordinator divisi acara pada pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Fakultas Hukum tahun 2021. Saya diminta untuk membuat konsep acara dan mengatur segala sesuatunya agar terlihat lebih memukau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saya beserta tim saya diberikan waktu untuk persiapan kurang lebih 3 bulan. Pada proyek besar ini dimulai saat pemilihan anggota divisi acara, penentuan rundown, penentuan tanggal serta waktu dan juga penentuan pemateri yang akan menyampaikan materinya pada saat hari H pelaksanaan. Proyek ini mendapatkan banyak apresiasi mulai dari dekan, korprodi, serta dosen. Dikarenakan untuk pertama kalinya PKKMB Fakultas Hukum menggunakan metode hybrid dengan 50% online dan 50% offline. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dikarenakan mulai dari penentuan tanggal, penempatan acara secara tiba-tiba berubah. Bahkan, hampir seminggu pelaksanaan terdapat perubahan rundown. Tetapi, saya dan tim saya berhasil mengatasi hal tersebut sehingga acara dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Selain proyek PKKMB tadi, proyek lainnya yang saya kerjakan terakhir kali membuat saya mendapatkan pengalaman baru, yaitu proyek yang dibuat secara bersama-sama dengan mahasiswa magang PT Justika Siar Publika atau Hukum Online. Proyek tersebut adalah pembuatan website Undang-Undang Cipta Kerja yang mana saya berperan sebagai Partnership and Community Division. Pada proyek tersebut, kami diminta untuk in charge di dalam penulisan artikel dari seluruh lembaga bantuan hukum yang tersebar di Indonesia, yang nantinya artikel tersebut
akan dimasukkan ke dalam website Undang-Undang Cipta Kerja. Saya bekerja bersama tim yang berjumlah 10 orang dengan waktu pengerjaan selama 3 bulan. Proyek ini dimulai dari pembuatan Customer Relationship Management atau CRM dengan mencari nama-nama lembaga bantuan hukum, lokasi atau domisili dari LBH tersebut, email, nomor telepon yang dapat dihubungi, serta skop dari LBH tersebut. Kemudian, CRM telah selesai, barulah kita berkomunikasi by WhatsApp ataupun email untuk selanjutnya diadakan meeting secara terpisah. Setelah adanya meeting, baru akan dibuat draft perjanjian kerjasama. Kendala yang dihadapi adalah ketika komunikasi dengan beberapa LBH yang dikarenakan waktu yang berbeda-beda antara WIB, WITA, dan WIT. Selain itu, kendala lainnya adalah di saat dimintakan draft perjanjian kerjasama dan juga artikel yang sudah dibuat. Dari hal tersebut, kita diharuskan memakai metode pendekatan yang lebih interaktif, bisa melalui telepon agar lebih terjalin komunikasi lebih dekat. Hasil dari pembuatan website tersebut merupakan salah satu yang pertama di Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dengan dilengkapi portal berita Undang-Undang Cipta Kerja, rubrik opini, event and webinar Undang-Undang Cipta Kerja, infografik Undang-Undang Cipta Kerja, serta regulasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk tools yang saya gunakan seperti Microsoft Office, Microsoft Excel, dan Microsoft Word dengan rate 8/10. Kemudian penggunaan Slack dan SharePoint untuk mengerjakan pekerjaan dengan rate 9/10. Tools lainnya adalah Google Spreadsheet, Google Slide, Google Dokumen untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah dengan rate 9/10. Selanjutnya, juga ada tools yang saya gunakan untuk mengedit foto, seperti Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator dengan rate 5/10. Sekian perkenalan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.